Ahibati fillah, kalau kita faham bahasa Arab, mungkin ketika kita baca terjemahannya tidak terlalu mendalam rasa dari apa yang Allah ceritakan. Allah sebutkan di sini, tatkala sampai ke kerongkongan, biasanya orang kalau sudah sakit parah, mereka itu mencari pengobatan alternatif. Ketika dokter angkat tangan, yang mereka tanya siapa? Wakila man raq. Raqi itu siapa yang meruqyah? Udah nggak bisa nih dokter. Dokter udah angkat tangan, menyerah semuanya. Mau dibawa kemana tuh orang yang sakit? Nggak ada sudah. Dokter pun merasakan yang namanya dicabut nyawa tersebut. Dan dia nggak akan mampu menyembuhkan urusan kematian ini. Bagaimana betis kanan dan betis kiri bertaut. Mungkin kita tatkala melihat enggak. Tapi proses yang namanya ruh ketika mau dicabut itu jamaah. Dikeluarkan dari semua urat satu persatu. Ahibati fillah. Nih sahabat Nabi Shaddad ibn Aus, yang Rasul SAW pernah berpesan kepada Shaddad. Shaddad ini mensifatin kematian, mensifatin proses keluarnya ruh dari jasad. Nabi pernah berpesan kepada Shaddad, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Wahai Shaddad, kalau engkau melihat manusia sibuk menumpuk emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat, maka engkau kumpulkan nih doa ini, kata-kata ini. Ketika melihat manusia sibuk dengan dunia, kumpulkan kata-kata ini. Shaddad diajarin doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam semua urusan ini. Aku minta semangat yang kuat di atas petunjuk. Aku minta semua yang mendorong datangnya rahmat-Mu, mendatangkan ampunan-Mu. Aku minta kepadamu agar aku beribadah yang baik, ya Allah, mensyukuri nikmat-Mu. Aku minta hati yang selamat dari segala penyakit, lisan yang jujur, dan aku meminta kepadamu semua kebaikan yang Engkau ketahui. Berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Kau ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang Kau ketahui. Engkau maha mengetahui yang gaib. Ahibati fillah, ni Shaddad dikasih amalan sama Nabi SAW. Kemudian dia menceritakan bagaimana kematian, karena kehidupan ini akan berakhir ke sana. Ruh ini akan berpisah. Kita melihat anak-anak mati seakan-akan, ya Allah nggak sakit, ya Fulan, ya Allah Ustaz, Fulan ini nggak sakit apa-apa. Kadang-kala kita melihat ada seorang pemain bola yang di lapangan bola tahu-tahu terjatuh, mati. Dalam bayangan kita nggak sakit apa-apa dia. Proses pencabutan nyawa, engkau pikir nggak sakit. Apa kata Shaddad bin Aus? Al-maut afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi seorang beriman. Udah nih, proses ini aja yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan. Wa huwa asyad min nashril manashir. Kematian itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada goresan gergaji. Orang kok digergaji jamaah, dia akan merasakan sakitnya, teriak-teriak dia. Lebih dahsyat dari itu. Wa qardil maqarid, dan dari sayatan gunting-gunting. Bayangkan ketika gunting dimasukkan kemudian menyayat, dipotong lagi, dipotong urat-uratnya, lebih sakit dari itu jamaah. Mungkin kita berpikir, ya Allah kalau gitu sakit Ustaz. Kalau digunting-gunting kita merasakan sakit, dan kematian lebih dahsyat dari itu. Wa ghalyin fil qudur, daripada engkau diletakkan di panasnya air yang mendidih, engkau dimasukkan ke dalam sana,
Kalau dimasak, maka kematian lebih menyakitkan dari ini. Walau annal mayyit nusyir. Andai kata orang yang mati itu dibangkitkan dari kuburnya, fa akhbara ahlad dunya bi alamil maut. Kemudian dia informasikan kepada penduduk dunia ini dengan sakitnya kematian, man tafa'u bi'aishin wa la taladzadu binaumin. Maka orang-orang itu tidak akan enak hidup dan tidak akan berlezat-lezatan dengan tidur. Nggak nyenyak mereka tidur. Kadang-kala tuh ada orang yang mengatakan mati suri atau apa. Belum mati dia. Kemudian dia cerita ini itu. Ketika ruh berpisah nggak akan balik lagi jemaah. Bagaimana Allah ceritakan ruh itu? Ketika dicabut nyawanya dia maka waqala rabbirji'un. Ya Allah, balikan aku ya Allah. Nggak ada. Belum mati mereka. Yang sudah berpisah nggak akan bisa ngasih tahu jemaah. Ahibati fillah. Coba kita renungkan ucapan Syaddad bin Aus tentang kita tuh kalau dapat kabar dari orang mati tentang menakutkannya kematian, menyakitkannya kematian, kita nggak akan bisa menikmati hidup jemaah. Di sini kita akan memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan wanita, dengan istri-istri kalian. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bayangkan nih, kalau antum lagi sama istri, bersama anak-anak di rumah, lagi makan es krim, ya makan-makan yang nikmat. Antum lagi menikmatin. Padahal antum tahu 5 menit lagi akan datang orang yang memukul kepala antum dengan martil 5 kali. Yang mencongkel mata antum. Kemudian mengeluarkan ginjal antum. Antum tahu itu. Bentar lagi, 5 menit lagi akan datang. Kira-kira antum bisa makan nggak? Orang itu kadang-kala dikasih tahu, nih debt collector lagi datang ke rumahmu. Apa yang dirasakan orang itu? Ketakutan dia. Mau tidur nggak enak, ini itu. Bagaimana yang datang malakul maut? Yang akan mencabut nyawa kita. Tapi memang Allah sebutkan. Di surat Qaf, coba buka lagi surat Qaf. Baca ayat 22, bagaimana manusia itu matanya itu seperti orang yang kena katarak, tertutup, nggak bisa ngelihat. Lalu dibuka, baru kelihatan dengan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Surat Qaf ayat 22.